Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah rahimakumullah. Jika hidupmu penuh dengan masalah, diselimuti dengan masalah, bersyukurlah. Berarti Anda manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti dengan wijen berarti Anda onde-onde. Namanya orang hidup tentunya tidak akan pernah lepas dari ujian. Tidak akan pernah lepas dari masalah. Tidak akan pernah lepas dari cobaan. Karena memang manusia dilahirkan dengan segala cobaan dan ujiannya. Sebagaimana ujian yang bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf ila akhiril ayah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah tips apa yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kita menjadi hamba yang baik ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang perlu kita pahami adalah bahwa ujian atau cobaan itu kadang-kadang merupakan ekspresi cintanya Allah kepada kita. Maka dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, ketika Allah mengendaki kebaikan atas seorang hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka kalau kemudian kita pahami ujian dan cobaan ini ekspresi cintanya kepada Allah kepada kita, tentunya kita akan menghadapi dengan penuh perasaan cinta. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kemudian Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Seberapa banyak pun ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita, ketika kita jalani dengan penuh kesabaran, maka kita akan menemukan keindahan. Kenapa Allah memberikan cobaan itu kepada kita? Karena Allah tahu betul kita mampu menghadapi cobaan itu. Tidak mungkin Allah memberikan ujian tanpa memberikan kunci jawabannya. Tidak mungkin Allah memberikan masalah tanpa memberikan solusinya. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian kita dikasih masalah oleh Allah, bagaimana tipsnya supaya kita bisa bersabar? Salah satu caranya adalah fafirru ilallah. Kembalikan semua masalah itu hanya kepada Allah. Saya seringkali mengatakan, kesalahan kita itu di mana? Ketika kita dikasih masalah oleh Allah, ketika diuji oleh Allah, kita hanya fokus kepada ujiannya. Kita hanya fokus kepada masalahnya. Padahal seharusnya ketika kita diuji oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada ujiannya, namun fokuslah kepada sang pemberi masalah. Fokuslah kepada sang pemberi ujian. Siapa? Allah. Kenapa kemudian kita harus fokus kepada Allah? Karena ada kalanya ketika kita diuji oleh Allah, gara-gara kita terlalu jauh dari Allah, maka Allah mengatakan, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka." Barang siapa yang melalaikan ingat kepadaku, maka aku akan memberikan kehidupan yang sempit kepadanya. Disitulah kemudian ketika dikasih masalah, kembalikan semuanya hanya kepada Allah. Maka Gus Miftah selalu mengatakan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan cobaannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.